Annyeonghaseyo yang budiman dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian, sehat? Jemuran sudah diangkat? Kalau sudah, siapkan HP kalian. Oke. Karena Mimin akan kembali merangkum momen kekonyolan BTS saat mereka saling savage atau merasa kesal dengan satu dan yang lainnya. Namun sebelum videonya dilanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, bantu channel ini menuju ke 10.000, dan jangan skip iklannya ya. Biar suara Mimin yang cempreng ini bisa menjadi halus gitu kalau sudah beli mic yang bagus. Promosi terus ini Mimin ini. Oke lah, daripada banyak nyinyong, kita langsung aja ke videonya. Check it out. So let's go. Di video pertama, kita mulai dari Tetet yang diomelin oleh sahabatnya Jimin karena saat itu Jimin melihat JK yang mencuci piring sendirian di dapur. Padahal aturannya Tetet juga harus ikut bersihin tempat itu karena mereka berdua yang kalah saat bermain game. Namun Tetet malah pergi ke kamarnya untuk bersihin muka. Jimin dan member lain pun merasa kesal karena Tetet gak menepati janjinya, lalu mengomeli Tetet, dan Tetet merasa bersalah lalu minta maaf sambil nyengir. Oke. Di momen kedua, saat RM kesal dengan Tetet karena mengganggu wawancaranya. Saat itu RM bilang dia ingin terlihat keren saat diwawancara karena waktu di acara American Hustle, wawancara seperti itu masih jarang buat mereka. Namun lihatlah kekonyolan si Tetet, dia malah mengendap-endap tepat di hadapan RM tanpa mempedulikan RM sangat kesal saat itu. Dirinya malah santai aja bermain skateboard di situ sehingga membuat benda yang ada di situ jatuh ke tendang dia. Yang sabar ya Nuncuna. Nah, kita kembali lagi ke Bonpayaje. Saat itu, Tetet dan member lainnya sedang mencari slogan buat acara tersebut. Saat cukup berikan saran, go go go, suka bilang jangan itu, karena ini bukan acara BTS Gayo. Go go go. Go singa. Bang Tengah. Kemudian Tetet bilang gimana kalau setiap member mengatakan Bonpayaje sambil saling lirik satu sama lain. Namun sarannya tersebut malah ditanggapin dingin oleh member lainnya. Ditertawakan oleh J-Hope seraya berkata, kamu pasti merasa malu kan? Tetet yang kesal pun akhirnya memukul Jungkook sampai terjadilah perkelahian sulit di antara mereka. Jimin bilang, kenapa kau memukul Jungkook? Lah bocah, ngapain? Ya, karena dia target terdekat, kata Tetet. 분부하지. 제일 만만한. Masih bahas Tetet dan Engkok saat di acara comeback adegan love shot di antara mereka, di mana saat itu Tetet menjadi anak buahnya Jungkook yang pandai mencuri hati atasannya. Demi mendapatkan perhatian bosnya, Tetet pun mengeluarkan sayuran hijau dari kemejanya lalu memberikannya ke Jungkook. Jungkook pun tentu saja sangat bahagia mendapatkan hadiah tersebut. Namun ketika Tetet hendak menyuapi daging ke mulut Jungkook, tiba-tiba penyakit jahilnya kumat, malah dimasukkan ke mulutnya sendiri. Jungkook yang kesal pun mengatakan, apa kamu mati? Seperti di drama-drama Korea, kalau mereka kesal pasti mengatakan kalimat itu. Namun di Bonpayaje 2 ini gantian, malah Tetet yang dibuat kesal Singkok saat Jungkook terus membedah Tetet yang sedang serius menulis surat buat Jimin. Ya, seperti yang kita tahu kalau mereka berdua ini adalah partner jahil dari dulu. Namun saat mereka berdua saling menjahili, pasti ujung-ujungnya bertengkar. Oke. Seperti di momen ini, Tetet terus berulang-ulang menyuruh JK pergi, namun dirinya tetap ngeyel dan terus berada di situ. Tetet yang kesal pun lalu mengancam akan memukul si Cookie, dan si Cookie pun ngacir deh keluar sambil mencari mangsa lain, yaitu Jimin dan Kim Seokjin. Memang gak ada diemnya ya anak ini.
Nah, ini dia salah satu momen Taekook sedang kompak jadi partner jahil. Mereka mengajarkan buat ceburin Jimin layaknya anak kucing. Sampai Jimin kesal. Tak hanya kesal dijahilin Taekook saja, Jimin juga sangat merasa kesal tiap kali nge-reaction videonya dirinya sendiri. Saat zaman ketek Jimin baru tumbuh 2 lembar. Nah, seperti di video ini, matanya Jimin seperti teristakan melihat aksi panggungnya di masa lalu. Ditambah lagi, Jungkook tahu aja momennya pas Jimin mengatakan "Eyo" yang membuat Jimin ambyar dan guling-gulingan di lantai. Dan momen kocak lainnya saat Jimin dan Jungkook jadi satu tim di Bonfire 2, di mana saat itu Jungkook ngotot kalau jalan yang dia pilih adalah jalan yang tepat menuju ke hotel. Okay. Walaupun hati Jimin terlihat ragu, namun dirinya terpaksa menurunkan egonya dan menuruti ucapan Singkok. Namun setelah mereka berjalan cukup lama, ternyata Jungkook salah dan Jimin pun terpaksa harus bertanya dengan warga lokal yang ada di situ. 저기구나. 버스를 기다린 거 아니야? Excuse me, sir. 담당한. Lah bocah, ngapa ya? Dan Jungkook terus aja ngedumel, seakan-akan nggak terima. Dirinya yakin kalau jalan itu adalah jalan yang tepat. Jimin pun hilang kesabarannya dan berkata, "Udahlah, kamu jangan sok tahu," seraya menendang pantat si Cookie. Dan akhirnya dua itik itu pun kembali ke hotel dengan selamat. Good job. Di momen kocak lainnya ada RM nih yang kesel dengan hadiah yang diberikan Kim Seokjin di acara Natal yang isinya makanan ringan dan tisu. RM bilang sepertinya kau tidak punya apa-apa untuk dibeli. Ini seperti gratisan dari pom bensin. Awalnya RM tidak mengetahui kalau kado itu dari Kim Seokjin. Namun setelah membaca suratnya, ternyata dia tambah kesel karena isi surat itu mendoakan semoga kamu beruntung di tahun depan. RM pun tambah bete karena merasa diledekin. 한 장이 남았다고! Namun Kim Seokjin dengan gaya ala ajusinya memberikan pembelaan kalau dirinya pernah melihat RM makan snack sapi dan cumi waktu mereka di Jepang. Dan alasan Kim Seokjin memberikan tisu basah karena RM selalu menumpahkan makanan tersebut kalau sedang makan. Kim Seokjin bilang, "Aku sudah susah payah memberikan tisu basah buat kamu. Kenapa kamu berlakukan aku seperti itu?" Melihat gaya ngomongnya yang kocak, RM pun jadi tertawa. Apalagi si Cookie dan J-Hope udah pasti paling kencang. RM bilang alasan Kim Seokjin cukup masuk akal dan akhirnya meleleh juga tuh hati RM. 까운 거야. 물티슈도 너 맨날 흘려가지고, 야, 너 이거 잘 닦으라고 내가 물티슈도 샀는데 나한테 어떻게 그럴 수가 있어? 얘는 진짜 좋아해. 이거 괜찮다, 이거. Okay. Kim Seokjin juga pernah disepet pedas oleh RM dan Suga saat di Bonfire 2. Saat itu semua member harus menunjukkan benda rahasia yang dimiliki mereka ke semua member. Dan saat member mendebak salah satu krim, mereka bingung itu miliknya siapa. Lalu Suga tiba-tiba nyeletuk karena kosmetik itu anti kerut, udah pasti milik Jin Hyung katanya. Kim Seokjin pun spontan jadi murka dan keluar lagu Fire. Ditambah lagi RM yang terus saja ngecengin dia kalau krim itu ampuh menghindari penuaan. Kim Seokjin pun kesal lalu pergi dari tempat itu. 진영이겠네. 진영이라니까? 이게 내 거거든. 왜냐하면 주름 개선이니까. 나 이거 딱 보자마자 아이고 진영이구나. 아유. Dan Kim Seokjin juga pernah kesal dengan J-Hope saat mereka reaction video mereka saat debut. J-Hope bilang Jin Hyung menangis saat itu karena celananya melorot. Karena itu kejadian memalukan, ekspresi kurang senang Kim Seokjin terlihat banget ke J-Hope. Dia bilang, "Kenapa kau selalu mengungkitnya?" 데뷔 무대 아니야.
진짜 울었잖아. 바지 내려가서. 바지 내려갔다 울었잖아요. 저거는 맨날 나오냐. 오야. 마리님 뭘로 갔어요? Nah, mari kita perhatikan kalau BTS disuruh diam, apa mereka bisa? Di momen ini, pertama kalinya ruangan menjadi sepi. Rupanya BTS sedang konsentrasi yoga, relaksasi buat pernapasan. Semuanya diam dan tutup mata, terkecuali si kucing Suga yang merasa bosan tiba-tiba memukul pundak si Cookie. Seraya berkata, aku pernah melihat yang kayak gini, dipukul pedang dari belakang. Konsentrasi mereka pun buyar dari seketika. Lagian BTS disuruh diam, ya susah. Dan Kim Sojin pun kesal membentak si kucing Suga. Bisa diem gak sih lo Juicy? Suga pun bilang, aku benar-benar gak bisa. 이런 거 한다고. 나 약간 ADHD 있어. 조용히 좀 하세요. 지금 좀 아저씨 가만히 못 있나? Nah, demikianlah momen kocak BTS hari ini. Makna dari tema video ini, walaupun mereka sering bertengkar dan sering kesal, namun hatinya saling sayang. Oke deh Army, sekian dulu. Makasih udah menonton. Annyeong. 김태형 씨. 몇 살 때부터? 작년부터?